Saya sudah menerima laporan daripada Bung Sahrul. Atas nama DPP saya menyatakan segera menghadap Presiden, sampaikan surat pengunduran diri sebagai menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersy Bonarif dari Forum News Network. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dipastikan mengundurkan diri menyusul statusnya menjadi tersangka dalam dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun pengunduran dirinya itu tertunda karena hari ini dia tidak bisa bertemu dengan Presiden Jokowi kendati sudah mengajukan permohonan untuk menghadap. Kepastian pengunduran diri Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu disampaikan oleh Bendahara Umum Partai Nasional Demokrat Ahmad Sahroni. Mestinya harus sudah ke istana ya Pak SYL, cuma belum tahu. Setelah tadi katanya terakhir di Polda belum ada kabar lagi. Itu kata Sahroni kepada wartawan di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta Pusat hari ini Kamis tanggal 5 Oktober 2023. Sahroni menambahkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun sudah tahu bahwa Syahrul Yassin Limpo akan mengundurkan diri. Bahkan seharusnya Syahrul Yassin Limpo juga bertemu dengan Jokowi pada pukul 14 tadi. Iya sudah, Pak, maksudnya ini Surya Paloh itu sudah tahu, tadi pagi diberitahu. Mestinya dia harusnya tadi jam 2 bertemu dengan Pak Jokowi, kata Sahroni. Berdasarkan jadwal yang beredar di kalangan wartawan, Syahrul itu hari ini akan bertemu dengan Presiden Jokowi di istana pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah sebelumnya dia berpamitan dengan para aparatur sipil negara, para pegawainya di Kementerian Pertanian, dan kemudian dilanjutkan dengan ke Polda Metro Jaya. Tidak dijelaskan apa kegiatan Syahrul Yassin Limpo di Polda Metro Jaya, tapi dari pantauan media, Syahrul Yassin Limpo itu tiba di Polda Metro Jaya hari ini sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia bagian Barat, dan kemudian Syahrul ini tiba di Polda. Ini dia biasa menggunakan kendaraan yang sering digunakannya Toyota Wildfire nomor polisi B116ZZH, dan ini mobil yang sama juga dia gunakan ketika dia keluar dari kantor Kementerian Pertanian. Syahrul terpantau masuk ke gedung promotor Polda Metro Jaya, tempat Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Karyoto berkantor. Namun tidak diketahui apakah dia bertemu dengan Kapolda atau bertemu dengan perwira lainnya di Polda Metro Jaya. Namun sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat, mobil yang tadinya membawa Syahrul itu meninggalkan parkiran Polda Metro Jaya, dan tidak terlihat Syahrul berada di mobil tersebut. Hanya terlihat yang di dalam mobil itu yakni sopir dan seorang penumpang yang duduk di bangku depan. Syahrul tidak terlihat di mobil itu, tapi dia juga tidak tampak meninggalkan gedung promotor, baik dari pintu samping maupun depan. Sebelum kedatangan Syahrul ke Polda Metro Jaya itu kan hari ini, bahkan sejak kemarin sebenarnya sudah beredar surat panggilan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya terhadap ajudan dan sopir Syahrul Yassin Limpo. Disebutkan ini peristiwanya sebenarnya pada bulan Agustus lalu, keduanya itu diperiksa dalam kaitan dugaan pemerasan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo. Namun sampai saat ini belum ada penjelasan siapa pimpinan KPK yang diduga melakukan pemerasan. Kapolda maupun Dirkrimsus, Direktur Kriminal Khusus Polda Metro Jaya itu belum buka suara. Sementara Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo kendati tidak memastikan, tapi juga tidak menolak info itu, dia menyatakan dia ingin memastikan dulu kabar tersebut ke Polda Metro Jaya dan berjanji bila sudah ada perkembangan maka akan dirilis beritanya. Nah, dari situ harusnya setelah dari Polda itu Syahrul mestinya menghadap Jokowi untuk menyerahkan surat pengunduran diri. Namun nampaknya permohonan Syahrul Yassin Limpo bertemu dengan Jokowi itu belum dikabulkan. Ketika ditanya wartawan soal jadwal pertemuan dengan Syahrul Yassin Limpo,
Jokowi malah terheran-heran dan dia menyatakan belum nggak ada jadwal dia hari ini bertemu dengan Syahrul Yassin Limpo. Sementara ketika ditanya bahwa Syahrul Yassin Limpo itu akan mengundurkan diri, menyerahkan surat pengunduran diri, Jokowi minta agar wartawan untuk tidak berandai-andai. Jokowi mengaku bahwa dia mendapat pemberitahuan dari Mensesnek Pratikno bahwa Syahrul Yassin Limpo itu sudah tiba di tanah air. Pak, soal lain Pak, soal Pak Mentan katanya mau menghadap apa ya Pak? Iya, hari ini jam 1 Ada nggak tahu, belum tahu. Tanyakan Menseknek apakah diatur jamnya, sudah diatur jamnya. Untuk saya belum. Saya belum. Ya, Pak Mentan sudah tiba. ya saya diberitahu tadi pagi dari Menseknek. Ada juga informasi bahwa Pak Mentan ini akan mundur, Pak. Dari Bapak Apanya? pandangannya mundur dari posisinya. Jangan berandai-andai. Sementara Mensesnek Pratikno itu membenarkan Syahrul Yassin Limpo tadi malam itu sudah mengajukan permohonan untuk bertemu dengan Presiden. Kemarin malam ada permohonan Pak Syahrul Yassin Limpo menghadap Bapak Presiden. Perihalnya tidak disampaikan, kata Pratikno kepada wartawan hari ini juga ya, Kamis 5 Oktober. Pratikno memastikan hari ini tidak ada pertemuan antara Presiden dan Syahrul Yassin Limpo. Ya, hal itu kata dia karena belum ada waktu yang sesuai. Nah, tetapi menurut Pratikno hari ini sesungguhnya direncanakan itu dia Syahrul Yassin Limpo itu akan diterima oleh Pratikno, oleh Mensesnek. Tapi ternyata kemudian waktunya belum sesuai dan belum ada pertemuan imbuhnya. Dari penjelasan Mensesnek tadi jelas bahwa Syahrul Yassin Limpo memang sudah minta waktu bertemu dan dalam pertemuan itu dia akan menyerahkan surat pengunduran diri. Tapi belum dikabulkan oleh Jokowi dan sebagai gantinya dia akan diterima oleh Mensesnek. Namun rupanya Syahrul Yassin Limpo tidak datang karena dia inginnya tentu bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Syahrul Yassin Limpo sendiri ketika ditanya oleh wartawan di kantornya di Kementerian Pertanian apakah betul dia akan mengundurkan diri, waktu itu dia menyatakan bahwa pada waktunya nanti akan saya sampaikan. Dengan penjelasan tadi tampaknya ini Jokowi memang belum mau menerima Syahrul Yassin Limpo. Mengapa Presiden Jokowi menolak menerima Syahrul Yassin Limpo? Nah, saya kira ini cukup menarik ya. Kalau kita merujuk pada pernyataan Mahfud MD, maka Syahrul Yassin Limpo itu sesungguhnya sudah jadi tersangka, bahkan itu sudah lama. Tampaknya ini maksudnya Pak Mahfud MD sudah lama ini kan kita merujuk pada saat Syahrul Yassin Limpo pertama kali dipanggil oleh KPK pada bulan Juni lalu ya. Dan kemudian ini pada waktu surat panggilan kepada Syahrul Yassin Limpo itu beredar, media juga sudah mendengar kabar bahwa status Syahrul Yassin Limpo itu sudah jadi tersangka. Setelah 2 kali tidak memenuhi panggilan KPK karena dia sedang ada tugas di luar negeri juga, waktu itu kalau tidak salah begitu, Syahrul Yassin Limpo kan akhirnya mendatangi gedung KPK pada tanggal 19 Juni 2023, dan waktu itu dia hanya diperiksa selama 3 jam saja. Dan kasusnya itu tidak berlanjut. Nah, kalau sekarang ini Syahrul Yassin Limpo sudah ditetapkan sebagai tersangka, ya saya kira ini tinggal menunggu pemanggilan KPK dan kemudian diikuti oleh penahanan. Jadi pertama mungkin Pak Jokowi ya pasti sudah punya info yang sama dengan Pak Mahfud MD, jadi dia tahu bahwa Syahrul Yassin Limpo itu sudah jadi tersangka. Saya kira mungkin ada semacam yang dipertimbangkan oleh Pak Jokowi ketidakelokan gitu ya, kalau dia bertemu dengan seorang tersangka nanti bisa dianggap dia mempengaruhi proses hukum yang sedang berlangsung. Mungkin seperti itu. Namun yang pasti dengan Syahrul Yassin Limpo tidak bisa bertemu dengan Jokowi ini, maka diperkirakan dan bahkan mungkin dipastikan juga Syahrul Yassin Limpo ini tidak bisa lagi mengajukan pengunduran diri secara langsung pada Presiden Jokowi. Ini kasusnya ini akan sama dengan Menkominfo yang sama-sama juga kader dari Partai Nasdem, Johnny G. Plate yang terlibat dalam kasus korupsi pengadaan BTS di Kementerian Kominfo. Dia itu ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Dia nggak sempat mengajukan pengunduran diri pada Presiden Jokowi, dan kemudian Presiden Jokowi tinggal memberhentikan dan kemudian melakukan reshuffle. Tahapan dan prosedur yang sama juga bisa diberlakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Jadi Presiden tidak harus menerima dan bertemu dengan seorang tersangka dan kemudian menerima pengunduran diri, karena dia otomatis diberhentikan setelah jadi tersangka dan kemudian ditahan. Secara politis walaupun sama-sama berhenti sebagai menteri, mengundurkan diri dan diberhentikan
karena menjadi terdakwa, menjadi tersangka itu ya statusnya jelas berbeda. Jika mundur terlebih dahulu, maka secara moral itu posisi Sahrul sedikit lebih tinggi dengan alasan dia bisa menyatakan dia taat hukum dan kemudian dia menyatakan agar tidak mengganggu proses hukum yang dia tengah hadapi, maka saya mengundurkan diri, saya mengajukan permohonan mengundur diri pada presiden, kan gitu. Tinggal presiden kemudian menyetujui pengunduran dirinya. Sementara bila dia sudah jadi tersangka dan kemudian ditahan, ya posisi Sahrul itu tidak beda dengan para koruptor lain yang di OTT, ya. Jadi dia dipecat, diberhentikan dari menteri karena terlibat dalam kasus pidana. Sama sebenarnya, cuma timingnya saja yang berbeda ini ya. Penolakan Jokowi untuk menemui Syahrul Yassin Limpo ini, saya kira membuat posisi Syahrul Yassin Limpo juga jadi serba salah. Bila dia tidak mengundurkan diri dan yang nanti proses yang berjalan terlebih dahulu itu adalah penangkapan atau penahanan oleh KPK, secara moral ya Syahrul Yassin Limpo itu sudah kalah. Sikap atau perlakuan Jokowi terhadap Syahrul Yassin Limpo ini tidak bisa dilepaskan dari relasi politik antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dengan Presiden Jokowi yang menegang pasca pencapresan Anies Baswedan. Benar Jokowi tetap bertahan menghadapi desakan PDIP untuk meresapel para menteri Nasdem dari kabinet. Kan kita tahu pada waktu tak lama setelah ada deklarasi Anies Baswedan oleh Nasdem itu kan kemudian PDI secara bergiliran ini para politisinya mendesak Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle terhadap menteri-menteri Partai Nasdem. Ada 3 menteri di kabinet ini menteri Nasdem. Yang pertama ya, ini waktu itu Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Tapi kendati didesak terus-menerus kan Jokowi tidak melakukan reshuffle. Namun dengan munculnya kasus hukum yang membelit Johnny G. Plate dan sekarang menyusul Syahrul Yassin Limpo, maka Jokowi itu tidak ada alasan lagi untuk tidak melakukan reshuffle. Tapi kan tangannya nggak perlu kotor begitu ya, dan membuat hubungannya dengan Surya Paloh itu akan lebih buruk lagi. Toh bukan dia yang memecat para menteri Nasdem, tapi karena menteri Nasdem sendiri yang berulah dengan terbelit kasus hukum gitu. Namun dengan peristiwa yang sekarang ini terjadi, itu secara tidak langsung kan Jokowi itu sebenarnya bisa menampar Surya Paloh dengan meminjam tangan para aparat penegak hukum. Dalam kasus Menteri Kominfo Johnny G. Plate itu Kejaksaan Agung, sementara dalam kasusnya Syahrul Yassin Limpo adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini dalam bahasa Jawa ini bisa dikenal sebagai istilah nabok nyilih tangan, ini ya. Tapi halus sekali prosesnya ini ya. Dengan situasi sekarang ini, posisi Jokowi itu ya kalau ibarat pertandingan dia menang telak nih lawan SP, lawan Surya Paloh ini, posisinya 2-0. Dan tadinya ketika Surya Paloh misalnya mendorong agar, saya menduga begitu ya, mendorong Syahrul Yassin Limpo meskipun dibantah tidak ada arahan dari partai, kalau Syahrul Yassin Limpo bisa mengundurkan diri itu nggak parah-parah banget ya, mungkin posisinya nggak 2-0 tapi 1,5-0 bah gitu ya. Tetapi dengan situasi sekarang pun sesungguhnya Surya Paloh itu masih bisa menyimbangkan posisinya dengan Jokowi bila dia berani mengambil langkah-langkah yang cukup drastis, misalnya dia membuat jumpa pers, mengumumkan penarikan 2 menterinya yang tersisa saat ini di kabinet, yakni Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar, tanpa harus menunggu Syahrul Yassin Limpo itu jadi tersangka dan kemudian Siti Nurbaya entah karena alasan apa dia kemudian direshuffle dari kabinet. Kalau itu yang dilakukan oleh Surya Paloh, saya kira ya posisinya seimbang gitu, dan bahkan mungkin dia bisa mendapatkan benefit karena opini publik sekarang ini bagaimanapun juga itu sudah terbentuk bahwa proses hukum terhadap Johnny G. Plate maupun Syahrul Yassin Limpo ini ya karena mereka kemudian menjadi oposisi melawan kehendak Jokowi dengan terus ngotot mencalonkan Anies Baswedan. Ya tentu saja mungkin mereka tidak bisa menafikan adanya kasus korupsi, tetapi Nasdem bisa berkilah bahwa lihat bahwa ya karena kami ini sekarang menjadi oposisi, maka para menteri kami ditersangkakan. Sementara kalau para menteri lain yang sampai sekarang masih nurut apapun kemauan Jokowi, kendati juga dia punya kasus pidana, ya mereka tidak akan diperkarakan atau dipidanakan. Nah, rupanya di tengah proses editing tadi, konten ini, kemudian ada perkembangan terbaru. Tadi sore pukul 17 lewat sekian menit begitu,
Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu bertemu dengan Mensesnek Pratikno, dan kepada Mensesnek, Syahrul Yassin Limpo itu menyerahkan surat pengunduran diri. Syahrul Yassin Limpo ketika bertemu dengan Mensesnek itu ditemani oleh koleganya di kabinet, yakni Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Menurut Pratikno, surat itu akan segera diserahkan kepada Presiden Jokowi dan nanti akan diputuskan apakah pengunduran dirinya diterima atau tidak. Sementara Syahrul Yassin Limpo itu dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Jokowi besok hari Jumat ya. Dan sebagai konsekuensi dari pengunduran diri Syahrul Yassin Limpo ini, maka akan ada reshuffle kabinet. Jadi isu reshuffle kabinet yang berembus selama 2 pekan ini betul-betul akan terjadi. Tapi apakah kemudian reshuffle-nya itu terjadi besar-besaran atau hanya reshuffle minor seperti ketika Menkominfo John G. Plate itu ditangkap dan ditahan oleh Kejaksaan Agung. Karena kabarnya ini Jokowi akan menggunakan momentum ini untuk reshuffle besar-besaran. Tidak semuanya dipecat dari kabinet, tapi ada juga yang digeser posisinya. Nah, ini kalau langkahnya seperti ini tentu saja sangat menarik ya, karena dengan begitu artinya Syahrul Yassin Limpo itu mendahului proses yang terjadi di KPK. Jadi sebelum dia diumumkan secara resmi menjadi tersangka, dia kemudian memilih untuk mengundurkan diri. Saya Haris Munarif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.